sih? Apa aku panggil sayang? Nggak dipanggil sayang. Stop! Halo semuanya, hari ini aku pengen ngasih tips untuk orang-orang yang memiliki mata seperti aku. Jadi matanya cekung dan bener-bener mata pandanya ekstrim banget, dark circle-nya yang bener-bener intens abis segitu. Aku pengen ngasih tips. Hujan ya, sedih deh nih, berisik nggak nih? Oke, harusnya sih nggak gitu berisik ya, karena hujannya nggak deras. Semoga aja kalian bisa ngedenger suara aku dengan jelas. Karena aku udah rada siap nih, kalau misalnya ngulang lagi rekamannya, nangis. Jadi, jadi intinya sekarang aku pengen prepare dulu muka aku. Seperti orang-orang pada umumnya pasti pada bilang sebelum dandan pakailah moisturizer kalian dulu gitu kan. Nah aku biasanya sebelum dandan itu selalu pakai toner, moisturizer, sama sunscreen. Udah itu aja. Kalau ditambahin pakai serum, essence dan lain-lainnya biasanya makeup aku lebih gampang ngegesernya. Jadi aku selalu stay di 3 itu aja dan nggak nambah-nambah lagi. Buat tonernya aku lagi pakai tonernya Innisfree yang Orchid. Ini udah mau habis banget. Aku lagi ngabis-ngabisin karena aku pengen nyobain toner lain. Sebelum ini aku, bukan sebelum ini sih, barengan sama ini aku suka pakai Klairs yang apa? Supple Preparation toner. Tapi dia itu udah habis punya aku. Terus aku kayak, ya aku nggak pengen pakai itu lagi deh gitu. Aduh hujannya kok rada rame ya. Deres. Oke, kita lanjutin lagi nanti. Oke, berhubung aku tetap harus pakai skincare dulu, jadi walaupun hujan, aku bakalan tetap rekaman. Tapi aku nggak bakalan banyak ngomong. Ini bisa dicepetin aja atau gimana nanti pas diedit, nggak tahu. Nah untuk moisturizernya, aku pakai moisturizernya Klairs. Sebenarnya itu dia apa sih, mask gitu, vitamin E mask. Tapi dia bisa dipakai untuk moisturizer juga. Jadi aku mutusin buat pakai ini. Aku punya botol yang lebih gede, cuma aku prefer untuk dipindahin ke botol yang lebih kecil supaya dia nggak kotor yang botol lebih besarnya. Terus dia teksturnya tuh enak banget gitu. Jadi aku pakai ini aja. Dia tuh teksturnya licin banget by the way. Makanya aku habis ngambil pakai spatula, tetap aku olesin ke mukanya juga, tetap pakai spatula juga. Kalau pakai tangan, dia tuh kayak licin-licin gitu loh kemana-mana. Nah untuk eye creamnya, aku pakai eye cream Innisfree juga yang green tea seed eye cream. Aku sebenarnya pengen banget ganti dari ini, tapi belum habis, jadi aku sabar-sabarin diri gitu aja deh pakai ini terus. Soalnya aku rasa ini cuma kayak ngelembapin aja gitu. Aku tuh pengennya rada bisa apa sih, kayak garis-garis halus di mata aku bisa rada lebih mudar. Nah ini tuh salah satu apa ya, preparation yang penting banget kalau misalnya mau pakai makeup untuk yang matanya cekung. Jadi kalau misalnya kita matanya cekung, kalau misalnya kalian lihat, itu tuh garis-garis halus di bawah matanya itu tuh bener-bener gampang banget munculnya. Kayak ini aku udah punya garis-garis halus ini udah dari umur 20 tahun deh, atau 18, aku nggak tahu. Intinya ini bukan masalah dari umurnya, tapi emang karena matanya gitu, kayak matanya ke dalam banget. Jadi dia tuh gampang banget ada garis-garis halusnya di bawah mata. Terus abis itu, kalau misalnya kalian nggak pakai eye cream atau nggak pakai moisturizer di bagian mata, nanti pas kalian pakai make up, itu tuh gampang banget crackingnya di bawah matanya. Jadi itu harus banget dipakai. Jadi biar kalau misalnya dipakein foundation atau apapun, yang pastinya bakalan rada lebih tebal daripada orang-orang lain yang dark circle-nya nggak parah, itu tuh nggak bakalan jadi kayak kelihatan garis-garis gitu loh. Oh ya, aku lupa, aku belum pakai lip balm. Aku biasanya selalu pakai lip balm atau orang bilangnya kayak Vaseline gitu-gitulah buat di bibir sebelum pakai apapun, karena aku tuh ada dermatitis di bagian sekitar bibir gitu, jadi gampang banget alergi kalau misalnya kena sama moisturizer atau apapun yang terlalu keras atau gimana gitu, dia langsung kayak iritasi gitu. Jadi aku selalu pakai Vaseline ini,
Vaseline yang lip therapy yang aloe. Aku nggak tahu, aku nyari-nyari ini di Indonesia tuh nggak ada. Terus udah gitu sekarang nyari di Korea juga nggak ada. Padahal tadi aku beli di Korea, di Singapura gitu. Jadi kemarin aku sampai dikirim dari Kanada dong. Nah, aku jadi makainya itu, tadi aku pakai moisturizer tuh cuma sampai sini doang gitu loh. Nah, sekarang aku pakai ini dan sampai ke atas bawahnya. Karena kalau misalnya dipakein sama foundation, dia nggak ada bagian yang nggak pakai moisturizer, dia gampang banget crackingnya. Nah, step selanjutnya pakai sunscreen. Aku lagi nyobain sunscreennya L'Oreal. Tapi karena aku lagi nyobain aja, aku beli yang share in a jar doang gitu. Dan ternyata oke juga, aku kaget. Kalian kalau misalnya pakai make up apapun harus pakai sunscreen dulu, kecuali kayak di foundation kalian atau di BB cream atau apapun itu udah ada foundation yang di atas 30 SPF. Ini tuh harusnya dipakein ke leher-leher pun. Aku biasanya walaupun aku pakai kerudung, tetap aja aku moisturizer, terus habis itu toner, terus habis itu sunscreen. Itu harus tetap sampai ke leher karena leher kita juga butuh moisturizer dan skincare. Tuh, udah. Oke, aku suka banget deh sama hasilnya ini. Aku lagi nyobain banyak sunscreen. Nanti aku bakalan bikin rekomendasi yang oke apa aja. Ini aku suka hasilnya. Dia nggak terlalu oily. Oke, setelah dia nyerap, baru kita pindah ke step selanjutnya. Kita temuin dulu. Biar cepat. Gak sabar anaknya. Oke, jadi kenapa aku ngasih tahu step-step ini semuanya? Padahal fokus kita hari ini ke mata. Karena itu penting banget buat nih dark circle kita ini, kalau misalnya kena sama matahari lagi, makin gelap dia. Kayak ini nih, tanda lahir aku. Sebenarnya dia bukan tanda lahir, tapi ya anggap aja tanda lahir. Tanda lahir aku ini kalau kena matahari, dia makin gelap warnanya gitu. Nah, sama mata kita juga gitu. Jadi bukan bagian sini doang yang harus pakai sunscreen, harus pakai moisturizer, tapi sini juga. Dan dia bakalan ngaruh banget ke step makeup kita hasil akhirnya gitu. Nah, yang selanjutnya kita pakai primer. Cuma ada orang yang suka pakai eye primer kan ya. Aku biasa aja sih sama eye primer. Kayak aku selalu ngunci makeup aku itu di foundationnya. Foundationnya aku pakai yang udah oke, jadi aku ngerasa nggak perlu pakai eye primer. Dan pas aku pakai pun hasilnya sama aja. Terus bahkan kadang-kadang malah hasilnya nggak gitu bagus. Jadi aku ngerasa oke, cukup deh, kayaknya nggak usah pakai eye primer atau apapun. Jadi aku pakai primer biasa aja. Aku pakai primernya Aritaum. Ini tuh dia hasilnya oke banget dan aku ngerasa hasilnya beda tipis banget sama apa tuh? Perfection-nya Benefit yang mehong itu. Aku punya itu juga, cuma aku bahkan lebih sering pakai ini karena irit gitu kan. Pakainya di sini, 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 sini. Kalau aku suka pakai di sini juga soalnya sini tuh kan kita senyum ya. Kadang-kadang tuh suka crack gitu. Nah, kadang-kadang aku kesiniin juga. Karena kalau kalian lihat, mata kita tuh rada oily gitu. Ini sebenarnya kayak ditarik-tarik kayak gitu tidak baik ya, guys. Aku hampir manggil kalian sayang. Gak apa-apa sih, apa aku panggil sayang? Gak dipanggil sayang. Gue kenapa sih kayak mau ngejok tapi geli sendiri. Lu ngeliat muka di kamera kayak stop. Nah, terus primernya kita biarin nyerap dulu, tunggu beberapa detik aja sih. Aku pakai kipas lagi aja, nggak tahu sih ngaruh apa nggak sebenarnya kalau primer. Udah, kita coba aja. Yang penting kan usaha, ya, usaha sampai maksimal. Oke, jadi step-step yang selanjutnya ini penting banget dan harus diperhatikan. Yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan orange corrector. Ada mungkin yang diantara kalian yang kayak apa ya, dark circle-nya nggak gitu parah atau kulitnya terang banget, kayak bukan terang banget tapi sih kayak putih gitu, yang bener-bener putih light banget.
Kalian bisa mungkin pakai warna kuning, jadi kayak yellow corrector. Tapi kalau aku harus pakai yang orange corrector. Aku pakai punyanya LA Girl. Ini udah lama banget, nggak habis-habis. Aku bahkan udah beli yang baru, tapi ujung-ujungnya belum aku buka-buka sampai sekarang. Ternyata ini nggak habis-habis gitu. Aku pakai LA Girl ini. Aku makainya jadi fokus aku di sini karena kalau misalnya kalian lihat, mungkin ini harus di zoom kali ya, bentar. Jadi kalau misalnya kalian lihat, dark circle aku itu yang paling parah tuh di sini, sini, terus sama sih di sebelah sini juga. Terus tapi di sini ada kayak urat-urat gitu. Tapi yang jelas tuh aku bener-bener circle, dark circle, bukan di sini doang, tapi bener-bener sampai ke atas-atas sini juga. Jadi nanti orange correctornya bakalan aku pakai sampai ke atas-atas itu juga. Nah, ini, ya Allah gue ngomong mulu padahal udah diolesin. Kalau udah diolesin harus cepet-cepet digeser-geser ya, geser-geser, dibenerin pakai sponge ya guys. Oke, aku pakai ini kayak apa sih, sponge gitu tapi yang soft banget. Ini dari Masami Soko. Aku pakai yang kecil banget dan ini nggak aku basahin ya. Kalau untuk orange corrector aku nggak dibasahin. Alasannya nggak dibasahin karena kalau dibasahin itu dia hasilnya kayak membuat nempelnya tuh natural banget. Sedangkan di saat-saat seperti ini kita tidak membutuhkan hasil yang natural kalau untuk bagian orange correctornya ini. Jangan kebanyakan, tapi juga jangan kedikitan. Jadi aku pakainya yang kering. Ini aku mau nambahin, kalau kalian lihat di sini aku masih rada gelap, masih kayak gelapnya tuh kelihatan banget sini juga. Jadi aku tambahin lagi. Terus sini, terus sini. Setiap orang pasti titik apa ya, intensnya di dark circle-nya itu beda-beda. Cuma kalau misalnya kalian ngerasa oh yang di sini nih gue masih gelap banget gitu, orange-nya, warna orange-nya belum gitu kelihatan gitu. Nah, kalian tambahin deh di bagian situ. Terus di blend-blend aja ke sekitar-sekitarnya. Aku sampai sini juga karena emang gelapnya sampai situ juga. Tapi jangan sampai terlalu melebar juga ya, guys. Oke, sekarang kita tunggu ini sampai kering. Ini wajib harus sampai kering ya, soalnya kalau nggak dia bakalan mix sama concealer kita dan akhirnya concealer kita warnanya jadi kayak lebih gelap dari warna yang seharusnya, ada orange gitu. Nggak mau dong muka kalian kayak kebanyakan makan kunyit seperti aku yang suka salah setting kamera gitu. Jangan, oke? Kalau kalian mau lihat hasilnya jadinya seperti ini ya, orange-nya. Aku nggak tahu sih di kamera ini kelihatannya orange banget apa enggak, kayaknya kelihatannya orange banget, tapi sebenarnya kalau aslinya dia nggak yang sampai orange banget, tapi yang jelas dia jauh lebih orange daripada warna kulit kita yang sini. Dan dia harus blend in sama warna kulit kita. Oke, kayaknya sekarang orange corrector ini udah kering. Aku zoom out juga kameranya biar nggak deket-deket banget. Aku sekarang pengen pakai concealer. Concealernya itu aku pakai punyanya Revlon yang Color Stay. Warnanya kalau nggak salah yang 030 light medium. Aku rasa sih aku pengen ganti concealer, cuma sampai sekarang aku belum nemuin warna yang cocok, jadi aku masih stay sama yang ini. Nah, untuk concealer ini pakainya aku biasanya kayak banyak nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan juga. Jadi bukan diseret gitu, aku nggak suka kalau kayak gitu. Karena kalau misalnya kita seret gitu, orange correctornya akan nempel di sini. Kalau kita kayak tek doang gitu, dia nggak bakalan nempel. Aku blend in-nya pakai sponge-nya Real Technique. Ini udah aku cuci, jadi dia rada basah, tapi udah nggak ada airnya sama sekali. Udah pakai anduk aku benerin, aku keringin. Nah, sekarang di blend sampai ke atas juga blendnya, sama kayak pas pakai tadi orange correctornya. Kalau kalian lihat warnanya, dia udah rada sama warna kulit aku.
Jadi alasannya kenapa kita harus pakai orange corrector itu karena kalau kalian intens banget dark circle-nya, kalian pakai concealer doang itu tuh bakalan abu-abu jadinya. Kayak oke sih ada yang nutupin di atasnya, tapi kita tahu kalau di belakangnya itu ada dark circle dan itu kayaknya parah gitu. Nah, jadi kalau misalnya pakai orange corrector, entah kenapa aku nggak ngerti ya sistem ini gimana, emang yang menciptakan dan menemukan ini tuh siapa, aku ngerasa amazing. Tapi jadinya pada saat kita udah blend sama concealernya, warnanya tuh jadi kayak hampir sama banget gitu loh. Aku ngerasa kayak ada beberapa bagian yang kayak masih warnanya kelihatan oke, di situ masih ada dark circle-nya, kayak di sini sama di sini ini tuh aku masih selalu parah sih. Tapi yang sebelah kiri aku, dark circle aku yang di sebelah kiri lebih parah jauh daripada yang sebelah kanan. Kalau kalian lihat, seperti biasa muka aku kanan sama kiri beda banget. Mohon maaf. Karena di sini dark circle-nya juga parah banget. Jadi kelihatannya kayak mata aku lebih lebar ke kiri gitu. Nah, ini juga harus ditunggu kering. Walaupun kalian ngerasa kayak gue concealernya kurang deh, itu kalian harus nunggu kering dulu sebelum ditambahin concealer lagi. Karena kalau nggak ada gunanya kalian pakai concealer lagi, nanti pas ditetet itu nggak nempel gitu loh, yang sebelumnya belum nempel gitu loh. Kita keringin dulu, oke. Oke, kayaknya sekarang udah kering concealernya. Aku pengen nunjukin ke kalian gimana kalau aku pengen nambahin concealernya ya. Jadi misalnya aku ngerasakan tadi, oke, gue masih kelihatan banget nih di sini sama di sini bagian apa dark circle-nya. Tambahin di bagian situnya aja, nggak usah kemana-mana. Sini sama sini, oke. Yang sebelah sini mungkin, oke. Udah di sini aja dan total-totalnya nggak usah gerak-gerak. Gini aja. Aku biasanya nggak ada beliin gini sih guys, cuma aku pengen ngasih tahu aja kalau misalnya kalian pengen nambahin kayak gitu ya. Jangan di pas masih basah dan jangan lebih dari situ. Karena kalau misalnya kalian makainya concealer terlalu banyak, ini nanti di bagian yang ada garis-garis halusnya, itu tuh bakalan crackingnya parah banget. Jadi tuh cakey jatuhnya makeupnya, kelihatannya. Walaupun di bagian lain kalian pakai makeup yang nggak tebel, tapi kalau bagian situnya cakey bakalan kelihatan jelek keseluruhannya. Karena orang kan pasti kalau ngobrol ngeliat mata, ya nggak sih? Masa sih ada orang ngobrol ngeliatin hidung gitu kan? Nggak ada. Nah, jadi ini sekarang tunggu kering lagi dulu. Nah, sekarang dia udah kering dan udah kayak lumayan nyatu banget sama warna kulit aku. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu aku pakai foundation dan di mata itu juga langsung kenain foundation. Ada mungkin beberapa orang yang nggak perlu pakai foundation di bagian mata, tapi untuk yang bermasalah seperti kita-kita ini, foundation yang strong dan bener-bener kayak kuat banget ngejaga makeup kita itu tuh bakalan bagus banget kalau dipakai di bagian mata juga. Karena dia jadinya bisa ngunci orange corrector tadi, ngunci concealer tadi gitu. Jadi kayak nggak geser. Aku udah pernah nyoba nggak pakai apa-apa atau pakai cuma setting spray doang, tetap geser karena mata kita itu tuh bukan yang kayak yang gampang diurusnya gitu loh. Mata kita tuh kayak membutuhkan sedikit sentuhan kelebayan dalam make up-nya. Oke, jadi sabar-sabar. Oke, untuk foundationnya aku pakai Estee Lauder. Estee Laudernya ini aku pakai 2 warna. Yang ini aku miringin aja ya guys, soalnya dari tadi udah aku miringin, dia udah mau habis. Kalau misalnya aku berdiriin lagi nanti aku capek nuruninnya. Jadi ini aku pakai 2 ini, aneh banget. Ini aku pakai 2 ini. Warnanya ini ada yang tawny sama yang rattan. Aku sebenarnya ada yang baru, yang rattannya, tapi mubazir, ini kayak jual ginjal baru bisa beli gitu. Jadi harus diirit-irit guys. Aku pakai 2 warna ini karena aku pakai warna tawny itu kegelapan, ketuaan buat aku. Tapi kalau aku pakai warna rattan itu keterangan.
aku ngerasa kulit aku lagi rada lebih terang. Jadi kalau misalnya aku ngerasa lagi lebih terang, aku pakai yang ratannya lebih banyak dibandingin yang tawny-nya. Ya, kita karat-karat dulu. Oke, dia udah aku taruh di tangan aku sini, terus aku mix. Aku mix. Nah, ini tuh ada yang rada tricky di sini. Jadi misalnya kalian ngerasa, oke, mata gue itu warnanya jauh lebih gelap dibanding bagian kulit gue yang lain. Kalian nggak apa-apa pakai foundation yang, misalnya kayak aku misalnya lagi campur kayak gini ya. Kalian nggak apa-apa pakai foundation yang rada lebih gelap dikit aja di bagian itu. Jadi nggak bakalan kelihatan ya kalau misalnya kayak gradasi gitu. Tapi yang jelas nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalnya warnanya terlalu beda sama warna kulit kita kan takutnya jadi kayak ngambang gitu kan make-up-nya. Nah, ini aku pakai sekarang. Nah, cuma aku ini sekarang samain aja ya. Aku pakai selalu di bagian tengah dulu karena fokusnya makeup kita itu harus di tengah. Nanti ke samping-sampingnya itu blending. Nah, tapi aku pakai juga di sini. Kenapa? Karena dia sangat penting untuk yang matanya kayak panda. Aku rasa sih yang bakalan nonton ini pasti yang matanya kayak panda juga. Jadi aku pede aja ngomong kita. Nah, ini lihat nih ya, kan aku lagi mixing gini. Kenapa aku mixing gini? Biar dia nggak terlalu banyak nempel di sponge. Oke? Jadi, nah tuh ke mata juga. Terus habis itu yang jidat juga. Ini harus cepet nih. Kalau nggak kering dia. Oke? Yang pertama aku biasanya sini dulu karena yang tadi aku bilang bibir aku ada dermatitis, jadi harus kesini dulu. Terus habis itu aku lagi ngeliatin kaca ya guys, by the way. Aku coba lihat sini deh. Takutnya nggak rata. Nah, ini mata ya. Nih, mata harus detail, jangan digosok biar makeup yang sebelumnya nggak geser. Ini aku nggak digosok ya by the way, walaupun gerakan aku kanan ke kiri ke kanan gitu. Ratain. Nih, kalau misalnya kalian lihat, oh my god, aku pengen zoom in tapi aku ngedeket aja deh. Kalau kalian lihat di sini tuh kadang suka di bagian garis-garis halusnya itu tuh kayak nggak rata gitu loh. Aku naikin kaca dulu ya bentar. Nah, itu tuh diratain pelan-pelan, apalagi di lipetan mata sini nih. Tuh, kalau kalian lihat tuh kelihatan nggak? Aku ngerasa sih kayak kelihatan harusnya. Nah, itu diratain lagi. Oke. Aku sukanya kenapa aku pakai sponge yang dibasahin dulu, karena kalau misalnya dianya udah rada kering atau kayak gimana tapi aku masih rada pengen aduh ini kayak belum rata gitu, aku buat ngebenerinnya tuh jauh lebih gampang pakai sponge yang basah gitu. Nah, aku pengen ngasih saran tambahan, pilih foundation yang matte finish. Jadi akhirnya tuh matte bukan dewy ya. Kenapa? Karena kalau yang akhirnya dewy itu lebih gampang gesernya sebenarnya makeupnya, lebih gampang hilangnya, lebih gampang nempel di baju, lebih gampang nempel di tisu atau tangan kalian atau apa. Kalau lagi kotor itu tuh kalian pegang aja dia bisa lebih gampang nempelnya gitu loh, hilangnya itu jauh lebih gampang. Tapi kalau matte itu jauh lebih awet. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa aduh kulit gue tuh kering gitu kalau gue pakai yang matte finish tuh nanti kulitnya jadi makin kering. Sebenarnya sih aku juga kulitnya kombinasi cenderung kering. Aku kenapa bisa pakai yang matte finish? Karena aku pakai moisturizer pasti, dan di bagian-bagian yang kering banget itu aku pakai yang lebih ekstra lagi. Kayak aku tadi bilang kan aku tuh bagian sini tuh sensitif banget gitu. Nah, sebelah sini instead of pakai moisturizer biasa, aku pakai Vaseline gitu. Jadi ini tuh foundationnya kayak biasa aja gitu nempel di sini. Kalau misalnya aku nggak pakai itu bisa ngeletek loh di bagian sini. Jadi perbedaannya kita pakai moisturizer yang benar atau enggak itu ngaruh banget ke makeup kita, dan itu juga ngaruh banget ke keawetan makeup kita, termasuk keawetan makeup bagian mata. Nah, ini aku udah kering.
Oke, maksudnya foundationnya udah kering. Jadi sekarang udah nggak apa-apa dipakein setting powder atau teman-temannya itu. Nah, aku kadang-kadang suka pakai blush on dulu, cream blush dulu, atau pakai contour yang cream. Tapi contour cream aku sebenarnya nggak sering-sering banget juga. Cuma kalau habis kayak gini boleh pakai cream blush, contour cream. Nah, tapi kalau aku biasanya langsung pakai setting powder aja. Aku pakai setting powder dari Bless. Aku udah pakai ini dari dulu banget dan aku ngerasa nggak pernah ada masalah. Makeup aku oke banget hasilnya, jadi aku nggak pernah ganti. Cuma mungkin kedepannya aku bakalan nyari yang lebih bagus lagi. Aku nggak tahu, tapi yang jelas aku merekomendasikan ini banget karena ini oke. Jarang nggak sih ada yang ngerekomendasiin bedaknya Bless. Aku penasaran sebenarnya sama bedak-bedaknya brand lain. Cuma aku pernah ada yang nyium wanginya aneh gitu, terlalu wangi. Kalau ini ada wanginya. Aku emang suka yang wangi-wangi gitu, tapi nggak yang nyenget banget. Ada yang terlalu kering, ada yang kayak teksturnya aku nggak suka gitu. Sampai sekarang belum ketemu yang lebih enak daripada ini gitu. Nah, aku pakainya yang pertama di bagian mata dulu. Terus habis itu baru mix lagi ke bagian hidung, terus habis itu di blend lah semuanya. Kenapa aku sering banget ngomong mix sih? Aku bingung. Karena cuma nge-mix foundation doang, heran. Oh iya, aku biasanya pakai ininya ya yang dari sana. Nanti buat ngeratainnya baru aku pakai brush. Kenapa? Karena kalau pakai brush langsung, aku ngerasa tuh bedaknya banyakan yang terbang-terbang daripada yang nempel di muka. Sedangkan kalau untuk bagian mata ini penting banget masuk ke sela-sela dan garis halus yang ada di bawah mata ini. Gitu. Udah, sekarang aku bakalan pakai brush yang bentuknya seperti ini. Aku nggak tahu, brushnya Olaris. Aku beli ini di pasar Rebo, by the way. Harganya cuma 30 ribuan dulu. So aku beli yang lebih mahal, malah aku lebih suka ini. So udah deh, pakailah yang nyaman guys, jangan yang mahal. Walaupun aku pakai yang rada mahal juga foundationnya, tapi bukan karena harganya, aku pakai karena kualitasnya. Ini 30 ribu, kualitas 3 juta, nggak bohong lebay. Nah, sekarang abis itu untuk blush on. Blush on ini penting nggak sih dipakainya, ngaruh nggak sih ke makeup mata ini? Ngaruh banget kalau di aku. Jadi, aku biasanya pakai blush ini, blushnya Etude. Dia tuh teksturnya lucu. Dia bukan cream blush, tapi dia juga bukan powder. Dan dia dipakai itu kayak ginian gitu. Terus dia teksturnya kayak aneh gitu. Kelihatan nggak sih? Nah, dia nggak bisa pakein apa-apa selain pakai ininya. Cuma aku lagi udah rada lama, beberapa minggu ini kali ya, lagi sering pakai blush lain. Aku lagi sering pakai blushnya Dior yang Poison Mate. Kelihatan nggak sih? Ya, blushnya Dior yang Poison Mate, yang dia powder aja gitu. Apa sih? Rock blush. Jenisnya apa gitu. Yang jelas dia tuh matte dan gak ada glitternya sama sekali. Jadi oke sekali. Silahkan dilihat warnanya. Warnanya emang aku sengaja beli yang rada tua gitu. Karena pigmentednya oke banget dia. Jadi aku sekarang lagi sering pakai ini. Dia nggak ada kayak fallout sama sekali gitu. Nah, dia tuh intens banget kan warnanya. Jadi aku pakai dikit-dikit. Aku nggak suka deh brushnya. Masa Dior, kenapa brush kamu kalah sama brushnya yang dijual di pasar Rebo? Nah, aku biasanya kalau pakai brush bentuknya kayak gini. Sebenarnya bisa bentuk kayak gini doang juga. Cuma aku pengen nunjukin aja ke kalian biasanya aku pakainya gimana. Bentar ya. Ini tuh warnanya tuh intens banget. Nempel lagi di inner. Aku biasanya pakai sampai ke sini. Walaupun nggak kelihatan ya setelah pakai kerudung, tapi entah kenapa kalau make up tuh nggak perfect. Walaupun pada saat kita nggak pakai kerudung, aku kayak nggak pede gitu. Kayak apa sih belang-belonteng gitu. Belang-belonteng tuh apa ya bahasa Indonesia? Maaf ya, aku ngoceh sendiri. Oh ya, by the way, aku suka pakai blush on di bagian sini juga, sama di bagian sini. Nah,
Sekarang yang kalian harus lihat adalah aku tuh suka pakai blush on itu rada kenain ke bagian dark circle-nya juga. Tapi nggak banyak juga, ngerti nggak sih? Kayak dia kayak aku ngebikin warna ini sama warna ini jangan terlalu jauh warnanya. Kalau di sini pink, tapi di sini nggak pink, kan aneh ya? Kayak terlalu putih atau terlalu kuning, itu juga kan nggak oke. Nah, aku pakai brush yang sama yang biasa aku pakai untuk powder. Sengaja aku pakainya dua brush ini sama untuk powder sama blush on. Kenapa? Karena biar pada saat kita pakai setting powder itu tuh ada warna-warna blushnya dikit kan. Jadi tuh muka kita tuh nggak nggak pucat-pucat banget lah gitu. By the way, ini kelihatan nggak sih blushnya di sana? Aku nggak tahu deh. Pokoknya intinya aku sering blend in di bagian atasnya sini nih. Atasnya sini sama atas sini nih. Di blend dari bawah. Pakainya kan tadi aku rada lebih tebel di bagian bawahnya ya. Di sini gitu. Gitu nih aku tambahin karena aku ngerasa kurang pink untuk di kamera. Jadi aku tambahin ya guys. Tapi kalau misalnya aslinya jangan tebel-tebel ya guys. Ini kayak kita bawa naik ke atas gitu loh. Blushnya. Bawa naik ke atas. Aku walaupun pakai blush yang Etude tadi, itu tuh aku tetap di blend lagi pakai ini karena ini tuh penting banget buat ke bagian yang deket-deket sama dark circle itu. Nah, setelah itu dia bakalan terlihat jauh lebih natural. Aku berharapnya sih dia kelihatan ya di sana. Oke, sekarang aku udah pakai blushnya, udah aku blend biar warnanya nggak terlalu kontras sama bagian dark circle-nya. Jadi blush on aku tebel di sini, tapi dia aku naik-naikin ke sini, seperti yang tadi aku udah explain. Oke, sekarang aku akan memberikan sebuah pilihan buat kalian. Ada beberapa orang yang nggak gitu suka pakai eyeshadow, tapi ada juga yang seperti aku lebih prefer pakai eyeshadow. Kalau ditanyain alasannya kenapa aku lebih suka pakai eyeshadow, karena aku ngerasa kan ini mata aku tuh masuk gitu kan. Kalau misalnya lihat tuh kayak cekungnya tuh cekung banget. Kalau misalnya nggak dikasih eyeshadow, warna bayangan matanya tuh tetap aja bakalan coklat. Dan itu aneh gitu, kayak gimana ya? Kayak walaupun bukan dark circle, tapi kayak tetap gelap gitu lah di bagian sininya. Nah terus udah gitu, karena kita udah pakai foundationnya sampai ke sini, udah sampai tadi orange correctornya sampai ke sini juga. Kalau misalnya warnanya terlalu kayak terang gitu, menurut aku kayak nggak gitu natural. Tapi itu balik lagi ke jenis mata kalian. Apakah kalian cekungnya sama kayak aku atau enggak? Kalau aku ngerasa, kalau misalnya matanya jenisnya kayak aku yang bener-bener cekung banget, cobalah pakai eyeshadow. Pakai eyeshadownya itu juga balik lagi ke kalian cocoknya sama warna apa. Aku zaman kuliah itu suka banget, aku sambil berberes ya. Kalau zaman kuliah itu aku sukanya pakai warna coklat sama warna kayak soft pink gitu. Kalau sekarang aku sukanya pakai warna kayak pink sama marun-marun gitu. Kayak aku udah sering bikin video pakai warna-warna itu sebelum ini. Cuma aku bakal tetap nunjukin yang aku maksud apa. Nah, pilihan pertama kalau misalnya kalian ngerasa iya juga sih mata gue kayaknya rada gelap di bayangannya di sebelah sini gitu. Nah, coba aja misalnya kalian mau pakai eyeshadow tapi yang nggak terlalu ketara gitu, mentereng gitu. Nah, coba pakai yang warnanya sama blush on, dan bahkan mau pakai blush onnya itu kalian pakein di mata juga nggak apa-apa. Nah, cuma kalau aku pakai eyeshadownya Etude yang Look at My Eyes itu loh. Ini shade-nya yang RD301. Warnanya udah ininya udah ngeletek-ngeletek gitu, udah susah dibaca. Oh ya, aku pakainya pakai jari aja ya. Ini kayak aku kadang eyeshadow ada yang pakai jari, ada yang pakai brush. Banyak kan pakai brush sih. Cuma untuk jenis eyeshadownya Etude yang Look at My Eyes, yang shade ini, aku nggak tahu yang shade lain. Cuma untuk yang shade ini tuh kalau pakai brush dia nggak gitu nempel malahan di mata aku, menurut aku. Nah, kalau misalnya kalian pengen warna yang
sama eyeshadow kalian kan sama blush kalian kan kalian nggak usah mikir banyak-banyak ya. Kalau ini ya aku mix aja biasanya. Terus di bagian belakangnya aku pakai warna marun. Ini udah lama aku belinya, cuma masih oke sekali. Dia punya Etude juga, dia shade-nya RD306. Kalau yang ini aku makanya pakai brush. Aku pakai di bagian sini aja, sama di bawah sini dikit. Oke. By the way, aku tuh lagi berusaha banget supaya pede sama muka aku yang bagian kiri. Karena aku selalu gak pede banget sama muka aku yang sebelah kiri. Jadi kalau kalian ngeliat aku kayak hesitant or something, please understand. Oke. Nah, sebelum kita ke step selanjutnya, aku pengen ngasih tau dulu. Jadi ini sekarang kan udah aku apply ya. Sekarang tinggal di blend pakai brush juga. Oh ya, yang tadi aku pakai brushnya udah jelekan banget kayak gini, punya Tamiya, tapi aku nggak tahu ini jenis yang apa. Enak banget buat nge-apply eyeshadow. Nah, kalau yang ini Masami Souko 219, ini enak banget buat ngeblend. Nah, ini aku blend, tapi bagian atasnya aja, bukan yang bagian bawah. Kalau bagian bawah mau di blend nggak apa-apa, tapi aku nggak gitu suka. Biasanya ngeblendnya aku pakai brush yang applying tadi barengan sama applyingnya. Kalau yang ini tinggal langsung aku blend bagian atas-atasnya aja, biar dia jadi nyatu warnanya. Nah, terus ada tambahan lagi. Kenapa aku lebih suka pakai eyeshadow? Karena kan kalau misalnya kalian lihat, warna ini kan jadi kayak terang gitu kan. Nah, kalau misalnya terlalu terang dan jaraknya sama mata kita kayak nggak natural, bukan jarak kayak pewarna yang nggak gitu natural, itu tuh apa ya, kalau aku sih kurang suka. Jadi aku ngerasa lebih bagus lagi kalau misalnya di bagian bawah matanya itu dikasih eyeshadow juga, tapi jangan warnanya yang terlalu gelap juga, dan jangan terlalu ke bawah-bawah. Nah, ini aku pakai warna marun juga karena itu yang natural, sama warna yang bagian atasnya bakalan mixnya oke gitu. Ini aku pakein, tapi ingat ya, di bagian garis matanya aja. Lihat nggak perbedaannya? Jadi kayak lebih hidup gitu. Yang ini sama yang ini, lihat perbedaannya. Yang ini lebih hidup gitu, warnanya kayak blend in sama bagian atasnya. Oke, nah sekarang kalau misalnya kalian lihat warnanya dari sini, dari blush on ke bagian bawah mata sama ke bagian yang ujung deket mata banget itu udah lebih natural, ya kan? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke makeup selanjutnya. Oke, jadi step selanjutnya itu sebenarnya harus pakai maskara. Jadi kalau aku sih biasanya aku jepitin dulu bulu matanya biar naik, terus habis itu aku pakein maskara. Tapi karena aku lagi lash lift dan entah kenapa aku ngerasa kayak kurang suka pakai maskara, jadi aku bakalan pakai tapi nggak gitu banyak ya. Nah, selain pakai maskara di bagian atas, bagian bawah juga harus dipakein. By the way, ini aku lagi pakai maskara yang kayak udah sisa-sisa dan udah rada kering gitu, makanya rada lama. Cuma aku pakai ini karena lebih gampang dipakai dibanding yang baru. Aku pakai maskaranya Lash Paradise, pakai maskaranya apa sih ini? L'Oreal ya. Pokoknya Lash Paradise ini kelihatan gak sih? Dia oke banget sih buat yang pengen kayak bulu matanya kelihatan panjang, tebal. Karena brushnya oke dan misah-misahin bulu mata kita bener-bener terpisah banget gitu. Jadi kelihatan lebih tebal. Nah, sekarang aku udah pakai maskara, aku nggak tahu kelihatan apa enggak perbedaannya karena aku ngerasa dari tadi tuh bulu mata aku udah kayak naik gitu, dan biasanya dari kemarin aku kalau pergi jarang pakai maskara. Cuma pakai maskara sama enggak itu perbedaannya kelihatan banget. Kalau pakai maskara itu muka kita jadi kelihatan lebih apa ya? Semangat.
apa dong? Kayak matanya tuh nggak ngantuk gitu loh. Jadi aku selalu pakai maskara dan selalu ngejepit bulu mata aku. Dan jangan lupa pilih maskara itu harus yang water resistant. Jadi kalau misalnya kalian kayak wudhu atau nangis atau ngucek-ngucek mata atau matanya lagi gatal, keluar air gitu, nggak langsung terus habis itu jadi berantakan makeup kalian secara keseluruhan gitu. Oke, aku bakalan lanjut makeup muka aku semuanya, terus pas selesai aku bakalan balik lagi, oke? Oke, aku udah selesai pakai makeupnya semuanya. Aku nambahin contour aja tadi, terus habis itu apa ya, highlight a little bit, just a little bit, dan pakai lipstick. Terus habis itu pakai brow gel di mata aku. Terus sekarang aku tinggal pakai setting spray. Setting spray itu penting banget juga untuk makeup mata kita. Jadi secara keseluruhan emang oke banget setting spray dipakai. Tapi karena yang tadi aku bilang makeup mata kita itu harus rada lebih tebal dibandingkan bagian-bagian muka kita yang lain. Jadi mau nggak mau kita juga harus pakai setting spray di bagian mata kita. Nah, aku sekarang lagi mau pakai setting spraynya Saat Night apa namanya brandnya? Saat Inside. Aku nggak tahu cara bacanya gimana ya. Saat Inside, all I know is that. Ini kalau misalnya kalian mau lihat detailnya. Nah, ini aku make baru beberapa kali sih, dan menurut aku oke, dan dia kelihatannya hasil makeupnya jadi kayak lebih dewy, a little bit more dewy. Jadi aku lagi suka sama dia. Aku pakai dulu. Tunggu sampai kering, jangan dibuka matanya ya kalau masih ngerasa basah banget. Oke. Oke, sekarang hasilnya udah oke banget. Warna dark circle-nya juga udah nyatu banget sama warna kulit kita yang lainnya. Terus hasilnya juga udah udah yang terbaik lah ya gitu. Jadi kalau dari dekat mungkin emang masih kelihatan ada perbedaannya walaupun dikit banget, tapi ya emang namanya juga makeup yang nggak terlalu kayak makeup pengantin gitu kan, jadi standar aja. Nah, tapi dia kalau misalnya dari jauh kayak gini itu udah nggak kelihatan dark circle-nya, dan kalau misalnya udah kita selfie atau apa pakai HP gitu biasanya sih dark circle-nya udah nggak kelihatan lagi. Jadi kalau misalnya kalian emang bermasalah banget sama yang namanya dark circle, sama mata panda sama dark circle sama aja, boy. Apa sih satu lagi maksud gue? Mata yang cekung gitu. Nah, biasanya dengan trik yang aku kasih tahu ini, masalah mata panda itu bakalan nggak jadi sesuatu yang harus kita pikir-pikirin banget lah. Dan jatuhnya bakalan jauh lebih pede lagi pas kita keluar. Aku mau benerin kerudung aku dulu dan bakalan kasih lihat ke kalian lagi hasil paling akhirnya. Nah, udah deh makeupnya kayak gini. Sekarang bisa pede tanpa harus mikirin mata panda lagi kalau keluar, oke? Makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa ngebantu kalian dalam melakukan makeup di bagian mata panda kalian itu dan nutupin mata panda kalian itu, oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!